Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke WH Channel. Hari ini kita akan bahas tentang dimensi 3, tapi yang ini bagian kedua tentang jarak titik, garis, dan bidang. Kemarin beberapa hari yang lalu saya sudah mengupload video tentang dimensi 3 tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekarang lanjutannya. Nah, pertama kita akan bahas tentang jarak titik terhadap titik. Nah, jarak titik terhadap titik itu adalah suatu panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Misalnya nih, Pak perhatikan kubus yang ada di sebelah kiri. Walaupun gambar tak terlihat seperti kubus, anggap saja kubus ya. Nah, di sini misalkan jarak titik A dengan B. Jarak titik A dengan B itu sama saja dengan panjang ruas garis AB, seperti itu. Jadi juga jarak titik B ke F itu sama kayak panjang ruas garis BF, ya. Selanjutnya, jarak titik C dengan titik H, maka itu adalah ruas garis CH, seperti itu. Nanti dicari menggunakan rumus-rumus yang kita sudah tahu, Pitagoras dan lain-lain. Nah, selanjutnya jarak titik terhadap garis. Ya, jarak titik terhadap garis itu adalah suatu panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut dan tegak lurus dengan garis. Ingat, jarak itu selalu ambil yang terdekat, yaitu ambil yang tegak lurus. Nah, perhatikan kubus yang ada di sebelah kiri. Jarak titik F dengan garis BE, F dengan garis BE itu adalah garis FO. Itu adalah garis FO yang tegak lurus dengan garis BE. Nah, ini namanya FO. Jaraknya berarti adalah yang hijau. Nah, diminta tadi jarak titik F ke garis BE, berarti itu adalah garis FO ini. Tinggal dicari berapa panjang garis FO-nya. Itu adalah jarak titik ke garis. Selanjutnya, jarak titik terhadap bidang. Nah, jarak titik terhadap bidang itu adalah panjang ruas garis yang ditarik dari sebuah titik yang tegak lurus dengan suatu bidang. Nah, dan garis tersebut, ruas garis tersebut tegak lurus dengan semua garis yang ada dalam bidang tadi. Nah, contoh nih, misal kita mau cari jarak titik A ke bidang EFGH, itu sama saja dengan panjang ruas garis AE. Ya, kenapa? Karena AE ini tegak lurus dengan bidang EFGH. Ya, kalau suatu kubus tutupnya itu selalu tegak lurus dengan tingginya, itu wajib. Nah, yang kedua, jarak titik O dengan bidang ADHE adalah panjang ruas garis OP, seperti ini. Ada titik O yang terletak di bidang BCGF. Mau dicari berapakah jaraknya terhadap bidang ADHE, yaitu itu adalah garis OP. Tinggal dicari berapa panjang ruas garis OP-nya. Dan OP ini harus tegak lurus dengan semua garis yang ada dalam ADHE ini. Karena tadi jarak itu kita ambil yang terdekat, yaitu yang tegak lurus. Nah, selanjutnya adalah jarak dua garis sejajar. Jarak dua buah garis sejajar adalah panjang sebuah ruas garis sedemikian sehingga ruas garis tersebut tegak lurus dengan kedua garis yang sejajar tadi. Nah, misal nih, kita punya suatu kubus ABCD EFGH. Jarak garis EF dengan garis AB itu adalah ruas garis EA atau AE dengan ruas garis BF juga sama, atau FB. Ya, jarak garis EF dengan garis AB itu sama dengan panjang ruas garis AE atau panjang ruas garis BF, atau juga sama juga dengan panjang ruas garis yang ditarik di sini, tengah-tengah sini juga bisa, sama saja. Yang penting tegak lurus dengan garis pertama dan tegak lurus dengan garis yang kedua. Nah, misalnya kita cari lagi jarak titik jarak garis AE dengan garis CG, yaitu ruas garis AC ataupun ruas garis EG. Mana-mana dipakai juga sama saja. Atau kayak tadi mau ditarik garis yang dari sini ke sini tengah-tengah juga boleh, sama saja. Mana enaknya aja. Mana yang lebih gampang kita hitung. Nah, selanjutnya jarak garis terhadap bidang. Jarak garis G terhadap suatu bidang alfa adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Ya, artinya harus ruas garis itu
harus tegak lurus dengan bidang garisnya dan juga tegak lurus dengan bidangnya. Misal nih, kita punya suatu kubus ABCD EFGH. Jarak garis EG dengan bidang ABCD itu adalah panjang ruas garis OP, ya, garis OP sedemikian sehingga OP ini tegak lurus dengan EG dan tegak lurus juga dengan ABCD. Inilah disebut dengan jarak garis terhadap bidang. Ya. Selanjutnya, ini yang terakhir, jarak dua bidang sejajar. Nah, jarak dua bidang sejajar, misalkan bidangnya adalah bidang alfa dan bidang beta, jaraknya adalah panjang sebuah ruas garis sedemikian sehingga ruas garis tersebut tegak lurus terhadap bidang alfa dan beta. Seperti tadi, harus tegak lurus di kedua bidangnya. Misal nih, kita mau cari jarak bidang ABCD dengan bidang EFGH. Berarti itu sama dengan ruas garis OP. OP ini tegak lurus dengan ABCD dan juga tegak lurus dengan EFGH. Tegak lurus dengan kedua bidangnya. Ini adalah jarak dua bidang sejajar. Nah, dari itu materinya. Sekarang cara ngitungnya seperti apa? Untuk menghitung panjang-panjang jarak-jarak ini, kita harus mengingat ada beberapa rumus-rumus yang harus kita ingat. Nah, rumus yang pertama itu adalah teorema Pythagoras. Ini dapat di SMP atau di MTS dulu bagi yang MTS. Teorema Pythagoras berbunyi, jika ada segitiga siku-siku, ingat teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jika ada sebuah segitiga siku-siku dengan ini panjang sisinya A, B, dan C, maka berlaku A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, atau jumlah kuadrat sisi tegak sama dengan kuadrat sisi yang miring. Itu bunyi teorema Pythagoras. Ya, ini rumus yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat juga aturan kosinus. Ini dapat di kelas 11 yang SMA atau MA. Nah, bunyinya jika ada sebuah segitiga yang sembarang saja, kemudian ini adalah ABC, kemudian sisi di hadapan sudut A itu sebagai sisi A kecil, sisi di hadapan sudut B sebagai B kecil, sisi di hadapan sudut C sebagai C kecil, maka berlaku A kuadrat ini sama dengan kuadratkan sisi yang lain, B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Karena tadi pakai A, berarti pakai cos A. Rumus yang kedua, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min 2AC cos B. Ya, yang ini mengikuti yang sebelah sini. Kemudian ini adalah sisi yang lain selain yang dicari yang di sini. C kuadrat berarti sisi yang lainnya adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C, seperti itu. Ya, ini adalah aturan kosinus. Kemudian yang selanjutnya, kita harus tahu juga luas segitiga. Luas segitiga yang kalian tahu dari SD mungkin, itu adalah alas kali tinggi. Kalau di sini, kalau tingginya adalah yang ini, ya, maka alasnya adalah yang AB atau C. Berarti luasnya adalah setengah C kali T. Ini yang biasa kita tahu dari SD. Nah, ada juga luas yang lain, rumus luas yang lain yaitu setengah BC sin A. Ini kalau diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapitnya ada. Setengah BC sin A atau setengah AC sin B atau setengah AB sin C, tergantung yang mana yang diketahui. Kemudian yang ketiga, ini jika diketahui ketiga panjang sisinya tapi segitiganya segitiga sembarang. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Nah, tapi tingginya tidak ada dan segitiganya juga segitiga sembarang, sudutnya tidak ada. Maka rumus luasnya adalah akar S, S min A, S min B, S min C, di mana S adalah setengah keliling atau S itu adalah setengah A tambah B tambah C. Yang terakhir yang harus kalian tahu adalah kesebangunan atau perbandingan kalau di SMP atau MTS dulu. Saya rasa ini masih ingat betul kesebangunan ini. Nah, terima kasih telah menyaksikan. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti ada di berikutnya ada contoh soalnya. Silakan dibuka contoh soalnya untuk lebih memahami materi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.